Salam saudari, selamat bertemu kembali melalui pelayanan ataupun rekaman ini. Doa kami tetap untuk setiap anak-anak Tuhan secara berkeluarga ataupun pribadi dimanapun saudari berada. Kami doakan kalian berada dalam keadaan yang baik. Hari ini saya ingin kita mulai dengan melihat bagaimana Tuhan membawa keselamatan buat umat-umat Tuhan. Nah, oleh karena itu gereja seperti gereja-gereja awal juga memulakan sebelum advance, yaitu sebelum kelahiran Tuhan Yesus, hari-hari sebelum kelahiran Tuhan Yesus, terutama dalam waktu 21 hari sebelum kelahiran Tuhan Yesus itu, mereka mulai dengan suatu hari kesyukuran. Nah, di sana mereka mengambil peluang untuk bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai, yang telah menolong, yang telah hadir dalam kehidupan mereka selama beberapa waktu yang lalu, dan sekarang mereka mulai mau menghayati, mau merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sampai kepada hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada hari kelahiran Tuhan Yesus mereka rayakan kelahiran Tuhan Yesus. Sebelumnya 21 hari sebelumnya kelahiran Tuhan Yesus, mereka mengambil waktu untuk merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan. Dan pada hari kelahiran Tuhan Yesus, perayaan dibuat untuk merayakan kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan untuk umat manusia. Nah, hari ini saya ingin kita melihat hal yang dari firman Tuhan yang menjadi rujukan peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi, di mana di dalam kitab Yesaya banyak berbicara tentang Tuhan bernubuat tentang pertolongan yang akan Dia beri kepada umat Israel, sekalipun mereka ini telah jatuh di dalam hukuman Tuhan sendiri dan menderita. Nah, oleh karena itu Tuhan memanggil mereka terus untuk datang kepadanya, untuk bertobat dan memberi hidup mereka dipimpin oleh Tuhan sekali lagi. Karena Tuhan akan lakukan suatu pemulihan satu hari untuk mereka, satu hari nanti. Dan Ia menubuatkannya di dalam kitab Yesaya ini. Selain daripada kelahiran Tuhan Yesus dinubuatkan, Yesaya juga menubuatkan tentang kematian Tuhan, dan melalui kematian yang membawa pemulihan, bagaimana dosa-dosa diampuni, korban-korban pemulihan yang datang daripada Tuhan terjadi. Baik, kita lihat di mana tema kita selama ini tetaplah kuat dengan subtemanya adalah pertolongan yang datang dari Tuhan. Kita akan belajar daripada Yesaya ini, lihat bagaimana pertolongan Tuhan yang datang daripada Tuhan itu untuk memberi kehidupan, menyegarkan kehidupan mereka. Dan Yesaya menggambarkan memberi beberapa gambaran, menggunakan beberapa gambaran tentang pada saat apa yang terjadi pada saat keselamatan yang Tuhan berikan bawa kepada umat Israel ini. Dan saya tidak sempat untuk membaca seluruh ayat tersebut. Saya berharap kalian untuk sementara mendengar dan bersama dalam ibadah ini, kitabmu dibuka untuk memperhatikan daripada Yesaya pasal yang ke-35 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yesaya 35 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Keselamatan bagi umat Tuhan.
Kalau kita perhatikan tema garis besar untuk ke-10 ayat itu. Nah, kita saudari harus mengakui bahwa tidak mudah hidup ataupun tidak mudah menjadi umat Tuhan, tidak mudah menjadi anak-anak Tuhan. Karena banyak yang mengira bahwa setelah mereka menyembah Tuhan, setelah mereka beribadah kepada Tuhan, setelah mereka mengikuti Tuhan, setelah mereka melayani Tuhan dan terlibat dalam bersama-sama dengan pekerjaan Tuhan, ramai yang berpikir bahwa kehidupan akan lancar dan bebas daripada hambatan-hambatan dalam kehidupan mereka. Sebenarnya Allah tidak pernah menjanjikan hal-hal tersebut. Tuhan tidak pernah menjanjikan yang kelancaran terjadi sepanjang hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak ada hambatan. Tuhan tidak janjikan itu. Selama kita masih berada di bumi, di dunia ini, saudari, kita pasti akan mengalami persoalan hidup, ya. Mungkin datang dalam bentuk penyakit, mungkin datang dalam masalah keuangan, mungkin datang dalam pergumulan yang baru untuk kita, yang tidak pernah kita alami sebelum ini. Mungkin juga ia datang dalam keadaan-keadaan adanya pertengkaran, adanya tidak senang lagi terhadap satu sama yang lain. Ya, boleh saja datang dalam hal-hal yang sedemikian. Bahkan mungkin yang adalah seperti suatu pergumulan yang berpanjangan. Nah, semua ini kalau kita tidak hati-hati boleh menenggelamkan kita, boleh menenggelamkan kita di dalam suasana tersebut dan membuat kita tertekan terus. Ia boleh membuat kita terpuruk dan tidak berdaya. Nah, oleh karena itu kita perlukan pertolongan Tuhan. Sehingga dalam apapun yang kita lalui, apapun yang kita lakukan, kita perlu ada Tuhan bersama-sama. Kita perlu minta Dia untuk menolong, menuntun kita. Maka melalui Roh Kudus-Nya Dia menuntun kita. Melalui Roh Kudus-Nya Ia mengajar kita. Melalui Roh Kudus-Nya Ia akan menolong kita supaya hidup kita ini berjalan di jalan Tuhan yang kudus. Karena Tuhan ingin kita menikmati keselamatan yang telah Dia berikan, sekalipun banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak hambatan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Yesaya di dalam pasal yang ke-35 ini menggambarkan pertolongan yang datang daripada Tuhan dengan sangat baik, ya. Di mana Yesaya mengatakan ketika pertolongan dan keselamatan yang dari Tuhan datang, maka akan terjadi sukacita, akan terjadi kegirangan di dalam dan memenuhi sekian tempat, memenuhi orang-orang yang mencari Tuhan, memenuhi orang-orang yang berada di dalam hadirat Tuhan. Dan semua itu menyatakan tentang bagaimana kuasanya Tuhan, besarnya Tuhan, ajaibnya Tuhan, mampunya Tuhan untuk menolong, sehingga tidak ada yang dapat menahan, tidak ada yang dapat mengambil sesiapapun dari tangan Tuhan apabila keselamatan itu terjadi dan manusia respon kepada keselamatan yang datang daripada Tuhan. Nah, semuanya itu akan bersorak-sorai menyambut kedatangannya Tuhan Sang Penyelamat dan Penebus umat manusia. Sehingga Yesaya menggambarkan padang gurun, padang yang kering, tidak dapat menahan sukacitanya. Padang belantara dikatakan tidak dapat menahan untuk bersorak-sorai. Lihat ayat yang pertama, Yesaya pasal yang ke-35 ini, yang mengatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang.
Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Wah, betapa indahnya. Yesaya memulakan pasal ini menyatakan, lihat, ini yang akan terjadi apabila penyelamatan pertolongan daripada Tuhan datang untuk umat-umatnya. Tidak ada yang mampu menahan umatnya untuk mengalami sukacita, mengalami kedamaian dalam jiwa apabila mereka mengalami dan menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Nah, hal yang dijanjikan Tuhan melalui Yesaya kepada umat Israel apabila saat pertolongan dari Tuhan ini datang adalah semua keadaan manusia akan berubah secara total. Tuhan tidak menjanjikan yang mereka tidak akan mengalami pergumulan, kesukaran dalam hidup, tetapi Tuhan janjikan bahwa apabila saat pertolongan yang datang daripada Tuhan itu dialami oleh umat-umat Tuhan itu sendiri nanti, semua keadaan manusia akan berubah secara total. Semua keadaan umatnya akan berubah sepenuhnya. Dan Yesaya menggambarkan pertolongan Allah ini seperti apa di dalam teks ini. Kita akan lihat. Yang pertama, Yesaya menggambarkan pertolongan Tuhan itu di mana orang yang tidak dapat melihat kebenaran akan dicelikkan matanya untuk melihat, dan orang yang sudah tidak pernah mendengar kebesaran Tuhan, orang yang tidak pernah mendengar kebesaran Allah akan kembali mendengarkannya. Ayat yang kelima mengatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Terjadi pada waktu keselamatan Tuhan dialami oleh umatnya, oleh orang-orang yang mencarinya, orang-orang yang menantikannya, adalah keadaan di mana mata mulai dicelik, telinga mulai dibuka untuk mendengar kebenaran. Apa yang dilihat, apa yang mau didengar bukan lagi hal-hal yang hanya menyenangkan hati mereka, tetapi hal-hal kebenaran. Di mana kadang-kadang hal-hal kebenaran ini yang datang daripada Tuhan datang seperti pedang bermata dua. Tetapi ia bertujuan untuk membuka mata manusia untuk melihat kebenaran, membuka telinga untuk mendengar suara yang benar. Itu yang akan terjadi. Yang kedua, Yesaya menggambarkan pertolongan Tuhan itu seperti orang lumpuh, yaitu orang yang tawar hati dan tidak lagi memiliki semangat akan melompat-lompat, dan orang yang menderita akan bersorak. Yesaya menggunakan orang lumpuh ini terhadap orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang sudah tawar hati, orang-orang yang sudah kecewa akan memiliki semangat kembali untuk melompat-lompat, untuk memuji Tuhan, maksudnya untuk memuliakan Tuhan. Dan orang yang menderita akan bersorak. Tidak akan ada lagi penderitaan. Mungkin ya selagi dia hidup di bumi ini adanya hal-hal yang tidak menyenangkan yang merupakan suatu penderitaan baginya. Tetapi Yesaya menyatakan bahwa orang yang mengalami pertolongan Tuhan itu tak kira apa yang terjadi dalam jiwanya, di sekitarnya, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia alami, ia tidak akan memandang kepada itu. Itu adalah hal-hal yang dahulu, hal-hal yang lama. Sekarang dia hidup di dalam yang baru, kehidupan yang baru dari pertolongan yang datang daripada Tuhan. Ayat yang ke-6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Wow, betapa indahnya saudara. Kegirangan, sukacita terjadi di dalam jiwa seseorang yang telah mengalami pertolongan Tuhan. Yang ketiga yang Yesaya gambarkan pertolongan, bagaimana pertolongan datang dari Tuhan ini adalah di mana pertolongan Allah itu, pertolongan Tuhan itu seperti mata air yang memancar di padang gurun. Ia memberikan kesejukan. Oh, betapa indah ini saudari.
Bayangkan saudara berada di padang gurun. Panas bukan? Tidak selesa. Tapi kedatangan pertolongan yang Tuhan berikan itu memberi kesegaran, keselesaan. Ia bagaikan mata air yang memancar di padang gurun, memberi kesejukan. Ayat yang ketujuh mengatakan ini, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Terjadinya suatu pemulihan yang benar-benar menyegarkan jiwa. Dari mana kesegaran jiwa yang sebenarnya, yang sejati itu terjadi dan didapati, dimiliki saudara? Hanya daripada Tuhan yang datang untuk menolong kita. Ia hanya datang, ia hanya di dalam Tuhan yang memberi pemulihan ini. Ia hanya di dalam Tuhan. Yang keempat, Yesaya menggambarkan pertolongan Tuhan ini seperti jalan raya yang tak ada hambatan, jalan raya yang tiada hambatan, yang memberikan kepastian dan kedamaian. Tidak ada roadblock. Pertolongan Tuhan itu seperti jalan raya yang tidak ada halangan, tidak ada hambatan, tidak ada roadblock yang memberi keraguan bagi sesiapa yang coba meneruskan perjalanannya. Kalau ada roadblock itu, ya, kita juga merasakan bahwa bolehkah saya pergi? Diizinkan saya menerusi perjalanan saya? Yesaya menggambarkan pertolongan Tuhan itu seperti jalan raya yang lancar, yang tidak ada hambatan, sehingga ia memberi suatu perjalanan yang memberi kepastian, memberi kedamaian, memberi ketenangan. Lihat ayat yang ke-8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ia disebut jalan kudus. Karena ia jalan kudus, maka ia menjadi kepastian yang setiap orang yang melaluinya, setiap orang yang datang dan berjalan mengikut jalan itu, pasti ia akan sampai kepada destinasi yang lebih memuliakan, yang lebih menyenangkan, yang lebih memberi kepuasan. Ia disebut jalan kudus. Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan, bukan? Dan dia menggalak umatnya untuk berjalanlah melalui pintu ini, masuklah melalui pintu ini, dan berjalanlah melalui jalan itu. Ia menyebut tentang dirinya, ia merujuk kepada dirinya. Yesaya sudah menubuatkan tentang Yesus lebih jauh, lebih berabad-abad, 400 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Yesaya menggambar bagaimana pertolongan Tuhan itu seperti jalan raya yang tidak ada hambatan. Yang kelima, di mana Yesaya menggambarkan pertolongan Tuhan ini seperti sebuah kehidupan tanpa bahaya. Sebuah kehidupan tanpa bahaya. Lihat ayat yang ke-9. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Tidak ada bahaya. Yesaya menggambarkan tentang Tuhan Yesus sendiri yang memanggil setiap orang datang kepadanya, di mana dia akan melepaskan beban-beban mereka. Ia akan melepaskan mereka daripada bahaya-bahaya yang pernah mengikat hidup mereka sebelumnya. Yesus memanggil umat manusia untuk datang kepadanya karena ia, seperti yang saya gambarkan di sini, sebuah kehidupan tanpa bahaya. Tidak ada bahaya di dalam Tuhan. Maka itu sebabnya ada kehidupan untuk selama-lamanya di dalam Dia.
Nah, 5 hal ini yang Yesaya gunakan untuk menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang kemudian 400 tahun kemudian dilahirkan di Yerusalem. Nah, pertolongan dari Allah ini begitu sempurna. Ayat yang ke-10 Yesaya mengatakan, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Kesempurnaan, tidak ada keluh kesah. Kedukaan tidak akan menghampiri. Bahkan semuanya itu akan menjauh. Yesaya menggambarkan keselamatan yang datang daripada Allah melalui Yesus Kristus yang lahir dan dirayakan pada hari Natal ini. Oh, begitu sempurna, saudari. Begitu sempurna. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada jalan lain selain daripada Dia. Nah, pertolongan Tuhan ini membawa kesegaran buat kita. Pertolongan Tuhan ini dalam Ia memberi kesempurnaan yang menyegarkan kehidupan orang-orang yang datang kepadanya. Ia mengajarkan kita tentang makna kehidupan agar kita mengenal keterbatasan diri kita ini. Pertolongan Tuhan ini mengajar kita tentang betapa terbatasnya hidup kita ini di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Ia memberi suatu kesadaran buat kita, saudari. Saya coba memberi kesadaran buat umat Israel tentang keselamatan yang sejati yang boleh mereka miliki, yang ada di dalam Yesus Kristus, yang kemudiannya dilahirkan. Nah, oleh karena itu, saudari, mari kita memandang kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Dia di waktu-waktu seperti ini. Berhentilah daripada keluh kesahmu. Berhentilah daripada bergumul dan bersungut dalam keadaanmu yang sulit pada hari ini. Mari kita memandang kepada Tuhan yang Yesaya nubuatkan yang akan datang menolong. Mari kita memandang kepada Yesus Kristus yang telah lahir. Mari kita berdiam dan mengambil waktu-waktu advance ini untuk merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan belas kasihan Tuhan, yang kalau bukan karena belas kasihannya, kasih karunia-Nya, kita tidak dapat memiliki dan mengalami kehidupan yang sempurna. Tidak akan mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita dan mengalami kesegaran yang baru, saudara. Biarlah di dalam waktu-waktu seperti ini, mari kita memohon supaya Tuhan datang sebagai penyelamat untuk pribadi kita. Mari kita menantikan Dia dengan caranya yang ajaib untuk menolong kita dan menjadi sumber keselamatan buat hidup kita. Dari apapun situasi yang saudari alami di saat ini, dari apapun keadaan yang saudari alami di saat ini, semua kita berada di dalam keadaan yang boleh saja dihantui dengan keadaan-keadaan yang melemahkan semangat kita. Mari saudari, jika saudari berada dalam situasi seperti itu di saat ini, mari kita memandang kepada Tuhan. Karena keselamatan daripada semuanya itu hanya di dalam Dia. Mari kita memberi dan menyerahkan kehidupan kita kepada Dia yang mampu menolong kita, yang mampu memberi kesempurnaan di dalam kehidupan kita ini, saudari.
Mari kita memikirkan kedatangan Tuhan ini. Yang pertama-tama itu untuk lahir ke dalam dunia ini, di mana pada masa yang sama, mari kita juga memikirkan tentang kedatangannya yang kedua kali nanti. Tuhan Yesus telah datang, pertama untuk lahir, kedua nanti untuk keselamatan sepenuhnya bagi setiap orang-orang yang menantikan Dia. Mari kita menjadi umat Tuhan yang menantikan Dia di dalam kehidupan kita. Bukannya ya bergaul, bukannya mengizinkan hidup kita berada dalam pergumulan ini. Tapi mari kita keluar daripada pergumulan itu dan berharap kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Nah, di minggu Advance ini, marilah kita bersukacita sambil merenungkan kedatangan Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai anak. Bagaimana Yesus datang sebagai anak supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah. Mari kita bersukacita sambil merenungkan yang Dia datang dengan kekudusan Allah Bapa, supaya kita dapat hidup dalam kekudusannya di hadapan Bapa. Nah, Yesaya tadi menggambarkan bahwa jalan raya itu disebut jalan kudus. Dan orang-orang yang tidak ditahirkan tidak dapat melalui, tidak dapat berjalan di jalan yang kudus itu. Saudara, mari kita melangkah masuk ke jalan yang kudus itu. Mari kita minta Tuhan untuk menolong kita untuk berada bersama-sama dengannya yang kudus. Dia datang sebagai anak Allah supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Dia juga datang sebagai kudus supaya kita dapat berjalan di dalam jalan yang kudus itu. Nah, Tuhan menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia mati supaya kita hidup. Nah, itu yang Tuhan lakukan untuk kita, saudari. Mari kita dalam waktu-waktu sebelum kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan ini, minta Tuhan untuk menolong kita memandang kepadanya. Dan sambil kita bersyukur kenapa yang telah Dia lakukan untuk membawa pertolongan bagi setiap kita, saudari. Yesaya menggambarkan pertolongan dari Allah dengan sangat baik, di mana ketika pertolongan dan keselamatan yang Dia bawa, Dia berikan itu, maka kegirangan akan memenuhi setiap orang yang menantikan Dia. Semua akan bersorak-sorai menyambut datangnya Allah yang kudus, Sang Penyelamat dan Penebus umatnya. Nah, kita akan merayakan perayaan Natal ini tidak lama lagi. Ya, turut walaupun membuat kesedihan buat kita. Kami turut sedih. Saya turut sedih karena kalau perayaan Natal tidak dapat dirayakan di gereja bersama-sama dengan umat Tuhan nanti, ya pasti menyedihkan kita, bukan? Saya turut sedih memikirkan itu. Bagaimanapun mari kita doakan yang kita diberi Tuhan peluang untuk bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain merayakan perayaan Natal kita di gereja. Dan sepanjang waktu-waktu ini pujian penyembahan kita, melalui pujian penyembahan kita, worship team ataupun pemimpin pujian penyembahan akan membawa kita dengan lagu-lagu Natal. Dan ya, dengan adanya pohon pokok Christmas yang dihiasi oleh worship team untuk datang, ya, yang datang untuk membantu menghiasi ini, akan juga ya boleh memberi ruang untuk kita memandang kepada
hari Natal yang akan kita rayakan bersama-sama satu hari nanti. Nah, ini semua saudari bermulanya di hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana Dia datang untuk membawa sorga ke bumi. Mari kita siap untuk merayakan anugerah Tuhan yang telah membawa sorga ke bumi ini untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu yang memperingatkan kami untuk memandang kepada Engkau, sebab pertolongan, keselamatan untuk umat manusia hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dari Allah Bapa sendiri yang mengutus anaknya untuk kami. Bapa, kami doakan dalam waktu-waktu sebentar kami akan merayakan Natal ini. Tolong kami ya Bapa untuk memandang kepadamu dan bersyukur kepadamu. Bahkan siap untuk menyambut kedatanganmu dalam kehidupan kami sepenuhnya juga. Bapa, kami doakan dalam minggu-minggu yang tinggal ini, tolong kami untuk dekat kepadamu. Dan kami doakan ya Bapa, supaya kami punya hati yang tetap bersukacita merayakan kelahiran Tuhan Yesus untuk kami. Sekalipun mungkin tidaklah seperti perayaan sebelumnya ini Tuhan, namun kami doakan anak-anak-Mu mampu untuk memandang kepadamu dalam hal-hal ini. Terima kasih Bapa. Kami doakan penyertaan-Mu menyertai setiap umat-umat Tuhan sepanjang minggu depan ini Tuhan. Engkau sertai keluar masuk mereka dari rumah, saudara-saudari, ibu bapak, anak-anak yang ke tempat bekerja, para ibu-ibu yang tinggal untuk urusan keluarga masing-masing di rumah Tuhan. Engkau sertai mereka semua, biarlah mereka tetap berada dalam perlindungan Tuhan, keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.